Bapak Ibu Saudara, pernah nggak dengar orang bilang gini, imani saja? Pernah? Sering? Nah, Bapak Ibu, pada saat sedang apa Bapak Ibu mendengarkan hal itu atau disampaikan kepada Bapak Ibu? Imani saja. Hah? Pas ada rencana, misalnya sedang sakit, saja kamu sembuh. Misalnya lagi cari pekerjaan, imani saja kamu dapat pekerjaan. Lagi jodoh, imani saja kamu dapat jodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan imani saja salah atau benar? Imani saja salah atau benar? Halo. Hai. Kalau orang bilang ke kita, imani saja, itu salah atau benar? Oke. Baik Bapak Ibu. Kalau orang bilang ke kita, imani saja kamu sembuh, imani saja kamu lulus sekolah, imani saja kamu dapat nilai yang terbaik, imani saja kamu lulus ini, lulus itu, imani saja kamu dapat ini, dapat itu. Tapi saudara, ada dua. Orang bilang ke kita imani saja menjadi benar kalau satu, kita sudah berdoa, kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, dan kemudian kita berserah penuh kepada Tuhan bahwa kita percaya hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Itu namanya imani saja. Kalau misalnya orang bilang ke kita imani saja tapi kita nggak pernah berdoa untuk hal itu, kita nggak pernah melakukan yang terbaik untuk itu, kita nggak pernah berserah kepada Tuhan, itu hanya sebuah omong kosong. Oke? Jadi kalau orang bilang ke kita imani saja harus periksa diri. Oke, saya imani, tapi apakah saya sudah berdoa? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Saya berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi iman itu kan dasar dan bukti. Kedua, imani saja itu menjadi sesuatu yang benar apabila kita percaya Tuhan sanggup menggenapi. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan yang paling penting adalah kita menerima apapun hasilnya, itu iman. Terkadang ada orang yang beriman tetapi tidak terima ketika keluar. Bapak Ibu sering alami gitu. Kita beriman saya sembuh. Kita beriman saya lulus ujian. Mungkin berdoa kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah berserah kepada Tuhan tapi toh tidak lulus. Dan kita menjadi kecewa. Saya mau katakan, itukah iman? Iman itu adalah engkau sudah berdoa, engkau sudah berserah, engkau sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap percaya pada hasil yang diberikan Tuhan. Engkau gak jadi kecewa sama Tuhan. Itu yang namanya iman yang dewasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus pegang satu ayat di Lukas 1 ayat 37 dikatakan begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil untuk Allah bisa perbuat dalam hidup kita. Engkau yang sakit begitu mudah untuk Tuhan sembuhkan. Engkau yang cari pekerjaan begitu mudah untuk Tuhan berikan pekerjaan. Engkau yang butuh pasangan hidup begitu mudah untuk Tuhan berikan pasangan hidup. Tetapi kenapa apa yang kita minta saat ini belum dikabulkan? Satu, bisa jadi apa yang kita minta itu sesuatu yang tidak tepat pada waktunya. Dan bisa jadi juga Tuhan tahu apa yang kita minta adalah sesuatu yang akan mencelakakan diri kita. Ataupun kita belum siap. Sehingga apa? Tuhan belum kasih. Sehingga kalau kita beriman kepada Tuhan, kita sudah berdoa, sungguh-sungguh berdoa, sungguh percaya kepada Tuhan. Imanmu jangan lemah ketika tidak terjadi. Tetapi engkau harus percaya apapun hasil iman, apapun yang menjadi jawaban,
itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Amin. Rencana terbaik selalu ada di sisi Tuhan, bukan di pihak kita. Dia jauh lebih tahu apa yang baik untuk kita. Jadi kalau orang bilang ke kita, imani saja, maka itu tandanya kita harus koreksi diri. Pertama, apakah saya sudah berdoa untuk hal itu? Kedua, apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Ketiga, apakah saya sudah berserah penuh kepada Tuhan? Kalau engkau sekarang lagi beriman, engkau lulus ujian. Pertama, apakah engkau sudah berdoa untuk Tuhan berikan kekuatan engkau ujian? Kedua, engkau sudah lakukan yang terbaik enggak? Engkau sudah belajar. Karena firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama kalau engkau mengharapkan sesuatu tapi tidak pernah melakukan yang terbaik untuk hal itu namanya iman yang mati. Jadi harus periksa diri kita, apakah kita sudah berserah penuh kepada Tuhan, atau selama ini kita berharap kita sembuh, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita lakukan yang terbaik, kita ke dokter, kita check up medis segala macam, tetapi ada cabang lain tidak berserah kepada Tuhan. Kemana? Ke paranormal, ke orang pintar. Padahal orang pintar nggak pintar-pintar amat, kadang kita lebih pintar. Berserah penuh kepada Tuhan berbicara tentang bagaimana kita menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Kemudian saya bahwa apapun yang kita minta, tidak ada yang tidak akan sanggup Tuhan lakukan. Tuhan selalu melakukan di waktu yang tepat dan kesiapan diri kita untuk menerima segala sesuatunya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya berikan judul khotbah hari ini adalah ketika iman bekerja. Nah, ketika iman bekerja, maka hal pertama yang akan terjadi, iman bekerja di area yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, terkadang bahkan seringkali iman itu bekerja di hal-hal yang mustahil. Iman itu kadang tidak bekerja di hal-hal yang masuk akal. Oke? Tetapi iman itu selalu bekerja di hal-hal yang mustahil, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, Bapak Saudara, kita baca satu ayat. Matius 17 ayat 20 dikatakan begini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, Bapak Saudara, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira mindahin gunung dengan iman mustahil atau tidak? Itu hal yang mustahil. Tetapi justru di hal-hal di area yang mustahil, disitulah iman bekerja. Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka imanmu itu bisa memindahkan gunung. Seringkali iman itu tidak sejalan dengan pikiran kita. Seringkali iman itu tidak sejalan dengan logika kita. Tetapi iman itu membutuhkan ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk kita alami. Kalau kita dalam hidup seringkali berpikir logika, oh bagaimana ini terjadi. Seringkali kita nggak bisa menikmati bagaimana bekerja. Bapak Saudara, iman itu bisa mengubah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari impossible to possible. Nah, Bapak Saudara lihat. Impossible to possible. Kan sama saja ini kan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dibutuhkan dilepaskan dari impossible untuk bisa menjadi possible. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Yang perlu dipindahin apa? I am. Ketika engkau tidak mengandalkan dirimu, maka sesuatu yang impossible akan menjadi possible bersama Yesus. Hal-hal yang mustahil ketika engkau tidak mengandalkan dirimu, engkau mengizinkan Tuhan bekerja di dalamnya, maka apa yang mustahil itu akan terjadi dalam hidup kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, terjadi bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Kita punya Allah yang maha kuasa, yang punya segala sesuatu, yang punya seluruh bumi dan isinya, yang bisa melakukan apapun itu. Maka jadilah orang Kristen jangan bermental miskin. Oke? Tetapi bermentallah mental kerajaan sorga, bahwa Anda dan saya diberkati. Anda nggak akan dibiarkan, Anda tidak akan dibiarkan Tuhan kelaparan. Anda tidak akan dibiarkan Tuhan melarat, tetapi Anda hidupnya akan terpelihara sebab kita punya Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Amin. Memang kalau kita lihat diri kita semuanya menjadi impossible. Tetapi ketika ayamnya dilepaskan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi possible, menjadi mungkin dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, contohnya apa? Laut Merah terbelah, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan ketika bangsa Israel, mereka sudah terkepung, gak ada jalan lain. Dan satu-satunya jalan yang ada hanya lewat laut. Dan itu tidak bisa mereka lewati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lewat Musa, laut itu terbelah. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan bersama kita. Bapak Ibu coba bayangkan deh. Kalau laut aja terbelah, sesuatu yang sangat mustahil. Hal apa sih yang mustahil dalam hidupmu yang tidak lakukan? Kalau laut bisa dibelah, hal mustahil apa dalam hidupmu saat ini yang tidak mungkin Tuhan lakukan? Jawabannya enggak ada, semuanya bisa Tuhan lakukan. Asalkan engkau bersama Tuhan. Tahu gak Bapak Ibu, lirik lagu tadi itu ketika saya sampai di lirik itu rasanya saya mau nangis. Ketika sampai di lirik, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam. Nah, tak mengapa asal kau di sampingku. Bapak Ibu, ini perkataan iman yang luar biasa. Gak apa-apa aku punya masalah, gak apa-apa aku punya beban. Tak mengapa asalkan Tuhan di sampingku. Karena saya tahu kalau Tuhan di sampingku, aku aman. Kenapa seringkali kita mengalami ketakutan dalam hidup kita? Karena seringkali kita tidak berada di sampingnya Tuhan. Seringkali kita tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau kita sedang berjalan bersama Tuhan, engkau punya masalah, engkau akan bilang, tak mengapa. Kalau orang Pontianak bilang, tak mengapa. Tak apalah ada Yesus. Tak apa. Jalan jak, tak apa. Bapak Ibu Saudara, Laut Merah terbelah. Apalagi tembok Yerikho runtuh. Itu pertahanan negara yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Dari Yerikho itu dibangun tembok yang sangat tebal. Itu dengan cara apapun tidak bisa dihancurkan karena berlapis-lapis. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan untuk mengelilingi tembok itu seberapa kali? 7 kali. Bukan dengan palu, tetapi dengan nyanyian, dengan teriakan. Tembok yang tidak bisa dihancurkan manusia roboh. Begitu juga dalam hidup kita. Banyak tembok-tembok dalam hidup kita mungkin. Kita udah habis akal gimana cara mecahinya. Kalau engkau punya iman, engkau berserah penuh kepada Tuhan, maka pujian penyembahanmu bisa menghancurkan tembok-tembok itu. Amin. Orang yang sakit disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, iman itu menuntut ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Baru iman itu bekerja. Kenapa dia menuntut ketaatan dan kepercayaan penuh? Karena iman itu
seringkali bekerja di area yang mustahil, yang ingin Tuhan ubahkan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang mandul, orang yang sudah mati haid bisa punya anak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih haid berarti masih ada harapan. Yang mati haid aja bisa punya anak. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa lakukan dalam hidup kita. Yang penting taat dan percaya penuh kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang, jangan ukur masalahmu dengan kekuatanmu, dengan dirimu, tetapi ukurlah dengan Allahmu. Karena masalahmu akan selalu lebih tinggi dari kita. Tetapi kalau kita berada di sampingnya Tuhan, masalah kita tidak ada apa-apanya. Aku punya Tuhan yang besar. Nyaman maunya kalau ada yang main musik ini bisa sepanjang waktu saya nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari masalahku. Itu yang terjadi ketika iman sudah bekerja. Apa yang mustahil akan terjadi dalam hidupmu asalkan engkau taat dan engkau percaya di waktunya Tuhan. Masalahmu memang besar, tetapi Tuhanmu jauh lebih besar. Amin. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Iman bekerja di area yang mustahil. Kedua, iman bekerja mengubah hidup dan karakter. Bapak Saudara, tidak ada karakter apapun di dunia ini yang tidak bisa Tuhan ubah. Di luar negeri sana ada pendeta yang penampilannya kayak gini. Mulai dari, bahkan di Indonesia ada. Mulai dari ujung tangan penuh. Dikira baju batik, Bapak Ibu Saudara. Dikira dia pakai baju batik lengan panjang. Ternyata semakin mendekat, oh bukan batik. Ternyata bukan di kain, diukir langsung di kulit. Karena apa? Dulunya penjahat, bejat. Tetapi setelah ketemu Tuhan bisa berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau suamimu, istrimu sampai saat ini engkau masih nangis, Tuhan ubahkan istriku, ubahkan suamiku. Saya mau bilang, jangan berhenti berdoa karena di waktunya Tuhan engkau akan melihat hasil. Amin. Karena gak ada yang gak bisa Tuhan ubahkan di muka bumi ini. Nah, kita baca di 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang keras kepala minta ampun, yang susah diatur, yang gak mau kenal Tuhan, mulailah terbebani dari dirimu, doa untuk dia. Saya percaya bahwa doamu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi doamu itu akan bekerja sesuai waktunya Tuhan. Setelah engkau doakan dia, maka pelan-pelan engkau bawa dia kepada Tuhan. Karena gini, tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Tuhan tidak bertobat. Tidak berubah hidupnya. Pasti bisa berubah. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus hidupnya pasti berubah. Iman bukan hanya mengubah keadaan, tetapi mengubah siapa kita. Dulu kita mungkin orang bejat, Bapak Ibu Saudara. Dulu kita mungkin dulu kita mungkin orang yang tidak bisa dipercaya. Tetapi ketika kita sudah percaya Tuhan, Tuhan bisa mengubah status itu. Dari orang yang tidak dipercaya menjadi orang yang sangat dipercayai. Dari orang yang menjadi sampah masyarakat, juga Tuhan bisa ubah menjadi emas di tengah-tengah masyarakat. Poinnya apa? Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau terima Tuhan, karena tidak ada cerita orang yang bertemu Tuhan hidupnya tidak berubah. Pasti berubah. Karena akan mengalami pertobatan, pembaruan pikiran, karakter. Dari pemarah menjadi sabar, dari pendosa menjadi benar, dari putus asa menjadi penuh pengharapan. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi iman itu bekerja mengubah hidup dan karakter seseorang.
Contoh Bapak Saudara, Paulus. Paulus itu dulu ahli agama. Dan kerjaannya ngejar-ngejar orang Kristen dan dibunuh. Agak keras kepala memang Paulus. Tetapi akhirnya apa? Ketika perjalanan ke Damsyik, Tuhan izinkan dia mengalami kebutaan. Nah, kalau Paulus ini Bapak Saudara, ini dipaksa bertobat. Lebih enak mana? Saya bertanya kepada bertobat atau bertobat dipaksa. Bertobat yang sering kita alami, bertobat sendiri atau kita dipaksa. Bapak Ibu, saya mau bilang gini, kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bertobat oleh Tuhan, maka bertobatlah. Karena jangan sampai Paulus, sampai buta Bapak Ibu Saudara. Mau ke Bapak Ibu buta? Enggak dong. Jangan sampai hajaran Tuhan datang ke kita. Karena Tuhan bilang barang siapa tegur dan kuajar. Nah, Paulus Bapak Ibu Saudara, yang dulunya ngejar orang Kristen, ngebunuh orang Kristen, Tuhan bisa ubah menjadi Kristus yang setia. Saya juga percaya orang di luar sana yang mungkin dulu menghina-hina orang Kristen, juga Tuhan bisa ubah menjadi cinta Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini kalau Tuhan mau, Tuhan bisa ubah dia menjadi cinta Tuhan. Dari cinta dunia menjadi cinta Tuhan. Dari benci Tuhan menjadi cinta Tuhan. Jadi Bapak Ibu, makanya kalau Anda lagi bergumul untuk seseorang, Anda lagi berdoa untuk dia, tetap doakan dia. Karena nanti di waktu yang tepat, Tuhan pasti ubah hatinya. Tuhan bisa ubah lewat apa? Lewat teguran atau lewat hajaran. Saya rindu Bapak Saudara, semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang bertobat ketika masih di fase teguran. Jangan sampai dihajar, karena kalau dihajar itu sakit. Kalau Tuhan tegur kita, Tuhan itu nggak langsung datang dari sorga, kemudian dia datang, dia tegur kita, tidak. Teguran itu seringkali datang lewat apa? Lewat sesama kita. Kalau sudah ditegur, jangan ngegas, tapi bertobat. Seringkali teguran-teguran yang datang dalam hidup kita, kita balas dengan ngegas. Akhirnya nggak berubah-berubah. Tapi saya mau bilang, kalau kita ditegur, masih yang tegur kita, sesama jemaat ditegur oleh gembala, maka kalau memang benar, bertobatlah. Karena jangan sampai Tuhan nanti hajar kita. Lebih repot. Petrus juga, Tuhan ubah dari pengkhianat. Sekarang setelah akhirnya sungguh-sungguh melayani Tuhan, dipulihkan, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang getol memberitakan nama Yesus. Sekali khotbah yang bertobat berapa? 3.000 orang. Kalau Petrus itu masih ada, saya panggil dia khotbah di gereja kita Bapak Saudara. Biar sekali khotbah 3.000 isi. Oh. Zakeus juga. Dulu Zakeus ini karakternya apa? Pemungut cukai, koruptor, tamak. Tetapi ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan ubah Zakeus dari menjadi orang yang punya rasa bermurah hati kepada orang lain. Jadi tidak ubah kalau dia sudah ketemu Tuhan. Amin. Karena iman itu selalu bekerja mengubah hidup dan karakter seseorang. Ketika iman bekerja, hidup kita pasti berubah. Jadi tidak ada lagi istilah saya sudah begini dari dulu. Siapa yang pernah pakai istilah ini? Saya sudah begini dari dulunya. Saya sudah begini dari pabrikannya. Pernah? Gak pernah. Mudah-mudahan ya pernah ya. Kita tegur, kalau ngomong itu lemah lembut. Dia jawab kita, emang udah dari dulunya. Saya udah dari dulu begini memang.
Kalau ngomong sama orang baik-baik ya. Saya udah begini dari dulu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi jangan ungkit-ungkit dulu. Engkau yang dulu, tapi engkau di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru dengan karakter yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, iman bekerja membuka pertolongan dan kisah. Cek. Kita baca sama-sama Mazmur 46 ayat 2. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, iman itu ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka itu menarik campur tangan Tuhan untuk menolong kita dalam kesesakan. Ingat baik-baik, menolong kita dalam kesesakan. Jangan pikir gini, oh berarti Tuhan itu penolong. Nanti saya cuci piring, saya minta Tuhan tolong saya cuci piring. Oh haleluya. Tidak begitu konsepnya. Tapi dibilang penolong dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, Daniel selamat dari gua singa. Ketika dia memenangkan iman kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan saat dilarang, dia tetap beribadah, maka dimasukkan ke mana? Dia masukkan ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Di dalam gua singa, disitulah terjadi pembelaan Tuhan. Tuhan bikin terkatup itu mulut singa. Dan yang ada apa? Singa itu kayak kucing. Dia lagi main-main di dalam sama Daniel. Bapak Ibu, sesuatu yang garang sekalipun, kalau engkau orang beriman, semuanya akan calm down. Sama, kalau engkau mau bertemu orang, dan engkau lihat orangnya garang, kayak singa, jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Nanti orang yang kayak singa itu menjadi kucing manis di hadapanmu. Kalau istrimu sering jadi singa, atau suamimu sering jadi singa, siapa suami-suami yang sering jadi singa? Bisa angkat tangan? Oh enggak ada. Istri-istri yang jadi singa. Bapak Ibu, kalau istrimu atau suamimu sering jadi singa, tapi kayaknya kebanyakan yang jadi singa itu istri-istri ya. Setuju? Bapak-bapak di belakang setuju? Setuju. Ibu-ibu yang di depan setuju? Kalau suamimu atau istrimu sering jadi singa, jangan andalkan pikiranmu untuk melawan dia, tapi andalkan hikmat imanmu kepada Tuhan bahwa dia akan berubah, maka Tuhan bisa ubah istrimu yang sering jadi singa menjadi kucing yang manis. Bapak Ibu Saudara, Daniel selamat dari gua singa karena pertolongan Tuhan. Kemudian Daud menang melawan Goliat. Daud itu badannya kecil, anak-anak. Kemudian Goliat tinggi sekali, badan besar, pakai perlengkapan perang, bawa tombak, bawa pedang. Dia hina Daniel. Hei, ini anak anjing ngapain kesini katanya. Tetapi apa kata Daud? Daud bilang gini, engkau datangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Keren kan? Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita sering mengalami yang namanya perang dalam hidup. Saya mau bilang, apapun peperangan yang engkau alami, jangan mengandalkan apa yang engkau punya, tapi andalkan datanglah dengan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan apa yang terjadi? Dan Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar hanya dengan apa?
umbai, katapel, macam katapel. Kena jidatnya, ambruk. Itu yang terjadi. Kemudian apa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Selamat dari apa? Dari dapur api. Ketika mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menuruti raja pada saat itu untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka dimasuki ke dalam dapur api. Kalau Tuhan nggak tolong mereka, mereka sudah jadi babi guling, Bapak Ibu Saudara. Babi guling yang berbentuk manusia. Tapi karena Tuhan tolong mereka, bahkan di dapur api pun mereka bisa selamat. Jadi saya mau bilang, apakah ada Goliat yang kau lawan? Apakah dapur api yang sedang kau lewati? Apakah ada singa yang lagi menghadang? Singa sih nggak ada, Pak. Tapi singa itu lagi di rumah. Apapun itu, andalkan Tuhan, iman kepada Tuhan. Karena tidak ada yang tidak bisa ubahkan pribadi seseorang kalau Tuhan sudah bekerja. Tuhan itu selalu berjalan, bekerja untuk menolong kita, terlebih ketika kita dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, banyak mujizat terjadi bukan karena kita layak. Oke? Bukan karena kita layak, tetapi karena kita percaya pada pertolongan Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup kita bukan karena kita sempurna. Mujizat terjadi dalam diri kita bukan karena kita putih kulitnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau pertolongan Tuhan itu hanya kepada orang yang kulit-kulit putih, saya ini udah tereliminasi. Hanya istri saya mungkin yang bisa dapat. Kalau misalnya pertolongan Tuhan hanya untuk orang yang berkulit putih, maka saya percaya orang-orang akan berlomba-lomba pakai skincare. Suntik botox biar putih. Tapi tidak, bukan untuk orang putih, bukan untuk orang ganteng. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan yang akan mengalami mujizat Tuhan. Yang mengalami pertolongan Tuhan. Perempuan pendarahan juga bukan orang yang layak, orang yang buta juga bukan orang yang layak, orang yang kusta juga bukan orang yang layak. Tetapi ketika mereka percaya, orang yang pendarahan itu dia berjalan dengan iman, dan kemudian dia memegang jubah Yesus, maka yang terjadi dia sembuh. Orang yang buta juga dia berteriak memanggil nama Yesus, maka dia juga sembuh. Orang kusta juga begitu, ketika ditanya dan percaya, dia juga ditahirkan, Bapak Saudara. Jadi modal untuk mengalami mujizat dalam hidup kita adalah iman percaya kepada Tuhan dengan tidak menduakan Tuhan dengan cara apapun. Ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka iman itu akan bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti percaya hanya karena belum melihat hasil. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya. Engkau pasti terima. Dan keempat, Bapak Saudara, poin terakhir. Iman bekerja mengubah masa depan. Bapak Saudara, seringkali kita lihat ada orang yang dulunya kismin banget ya. Tapi kok tiba-tiba bisa berubah hidupnya. Nah, berubah itu ada yang berubah karena kecurangan. Tetapi ada juga yang berubah karena ditolong Tuhan. Nah, kita jangan ambil yang pertama, kita ambil yang kedua saja. Hidupnya berubah, masa depannya berubah karena ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan karena apa juga? Karena dia berusaha melakukan yang terbaik. Kayak poin pertama tadi, imani saja engkau punya masa depan. Iya, tapi apakah engkau sudah melakukan yang terbaik untuk masa depanmu? Engkau beriman sekarang masa depanku pasti yang terbaik, tapi kerjamu tiap hari cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ngorok. Jangan harap ada yang berubah. Tapi kalau kita beriman itu, kita melakukan apa yang kita imani, maka saya percaya pertolongan Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Nah, poin keempat Bapak Saudara, Yeremia 29 dan 11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Bapak Saudara, Tuhan itu punya rancangan satu-satu untuk kita. Bukan rancangan global. Dia punya rancangan untuk Bu Ratna, dia punya rancangan untuk Sisil, dia punya rancangan untuk Budi. Dia tahu blueprint kehidupan kita. Dan yang Tuhan siapkan blueprint kehidupan kita adalah semuanya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah,
Pertanyaannya, kenapa sering celaka? Kenapa sering kesusahan? Tidak mengalami damai sejahtera? Karena apa? Karena kita coba berjalan di jalan yang tidak ditentukan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah desain hidup kita untuk punya pengharapan, punya hidup yang baik. Tetapi kenapa orang sering kali hidupnya tidak baik? Karena dia coba berjalan di luar rencana Tuhan. Saya percaya kalau kita berjalan sesuai rencana Tuhan, semua yang baik, semua yang mulia akan terjadi dalam hidup kita. Jadi iman itu juga bukan hanya bekerja hanya untuk hari ini. Tetapi iman itu juga berbicara tentang masa depan kita. Iman menuntut ketaatan sehingga iman menuntut kita untuk melangkah, membukakan pintu hati kita dan membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Jadi iman kepada Tuhan butuh apa? Butuh ketaatan. Kemudian dari ketaatan butuh kita melangkah. Baru pintu itu dibuka dan baru kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan baru rancangan damai sejahtera menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara, kita itu buta akan masa depan. Ada yang tahu apa yang terjadi besok? Nggak ada. Jangankan besok deh. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya kasih satu contoh yang terjadi. Ada satu dukun. Dia bilang dia bisa meramal. Dia bisa ramal masa depan. Kemudian orang ini bilang, berarti kamu bisa meramal apapun yang terjadi. Dia bilang bisa. Kemudian sontak ditampar. Dia bilang, kenapa kamu tampar? Kan kamu bisa ramal apa yang terjadi di depan. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara. Main ramal-meramal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan satu pun tidak ada manusia yang bisa meramal apa yang terjadi besok. Iya. Dia bilang dia tahu masa depan apapun yang terjadi. Tapi ketika ditampar dia komplain. Kemudian baru dijawab. Katanya bisa meramal masa depan. Masa kamu gak tahu kalau saya mau tampar? Bapak Ibu Saudara. Kita itu buta akan masa depan. Bahkan 1 menit ke depan kita buta akan itu. Tetapi Tuhan memegang masa depan kita. Maka supaya masa depan itu menjadi bagian kita. Harus dekat kepada siapa? Dekat kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu. Orang tanpa iman pasti akan hidup dengan ketakutan. Tetapi orang beriman hidup dengan pengharapan. Orang yang gak punya iman akan takut gimana ya besok ya. Anak saya gimana ya ke depannya. Tetapi orang Kristen, orang yang punya pengharapan. Dia percaya anakku pasti diberkati Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan selalu hidup dalam ketakutan, akan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kita orang-orang percaya adalah orang yang selalu punya pengharapan sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Saudara, terakhir Bapak Saudara, dalam hidup ini jika kita hanya mengandalkan manusia, kita mengandalkan harta, kita mengandalkan jabatan atau kekuatan sendiri, cepat atau lambat kita akan kecewa. Karena semuanya terbatas dan bisa berubah. Bapak Ibu, yang membeli emas di harga 32.000 kemarin, pasti lagi nangis bombay sekarang karena turun 12%. Dari 32.000 turun ke 28.000. Iya kalau dia belinya pada saat harganya di bawah, kemudian turun dikit nggak apa-apa. Nah kalau dia belinya pada saat puncak tertinggi, dia udah berharap, oh naik lagi nanti. Dia berikan semua hartanya di situ. Tiba-tiba turun. Jangankan luar negeri, Indonesia banyak yang main kripto, banyak yang main ini, banyak itu dia jebret kasih semua di situ. Tiba-tiba cut loss, habis.
Karena coba mengandalkan kekuatan sendiri. Coba mau mengandalkan jabatan. Oh, kan saya punya itu. Besoknya dicopot jabatannya. Nah, gimana? Kita mau mengandalkan manusia. Saya mau bilang Bapak Saudara, selamanya manusia itu tidak akan pernah sama. Bisa saja mungkin dia ketawa-ketawa di depan kita, tetapi di belakang kita lain cerita. Saya mencoba membangun kepercayaan atau mempercayai orang yang memang pada umumnya nggak bisa dipercaya. Saya coba percaya, tapi ternyata wah, ini orang memang nggak bisa dipercaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan memberikan pengharapanmu, jangan menggantungkan masa depanmu kepada hartamu, jabatanmu, kekuatanmu sendiri. Karena cepat atau lambat engkau akan kecewa karena semuanya terbatas dan bisa berubah. Namun iman kepada Yesus tidak pernah mengecewakan sebab Dia setia, tidak berubah dan selalu memegang hidup kita sampai akhir. Amin. Ketika iman bekerja, maka akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kita bisa pegang dalam hidup. Kalau kita pegang harta Bapak Saudara, nggak ada yang bisa pegang harta. Orang yang punya harta ketika kerusuhan 98 juga nggak bisa mengandalkan hartanya. Karena apa? Harta nggak berguna saat itu. Uang nggak bisa dipakai. Inflasi terjadi besar-besaran. Tapi saya sungguh percaya kalau kita orang yang percaya Tuhan, apapun yang terjadi di luar kita itu memang tidak akan berubah. Tuhan tidak akan ubah itu. Tapi Tuhan akan buat kita bertahan di tengah badai. Amin. Bapak Saudara, saya sudah bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, imani saja adalah sesuatu yang benar ketika kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah berserah. Dan juga kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Imani itu bukan soal engkau percaya dan kemudian tidak terjadi dan engkau jadi kecewa, itu bukan iman. Tapi iman itu engkau percaya dan apapun yang Tuhan jawab, engkau akan bersyukur untuk hal itu. Amin.